Baik, puji Tuhan. Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, kita nggak terasa sudah ada di minggu kedua Maret ya 2022. Ya, penyertaan Tuhan pasti ada bagi kita yang menolong kita, menyertai kita melewati hari-hari kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya masih akan tetap bicara tentang hati. Ya, saya senang mendengarkan kesaksian beberapa teman-teman kita jemaat mengatakan ya nggak kebetulan ya, memang kita banyak sekali bermasalah dengan hati gitu ya. Dan saya berharap sih kalau kita udah beres dengan hati kita bisa jalani hidup dengan lebih rileks, lebih ringan, lebih bahagia, lebih damai sejahtera. Saudara, saya meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu ingin hidup kita ini bahagia. Tuhan ingin kita menjalani hidup dengan kegembiraan, dengan sukacita. Bukan berarti kita nggak ada masalah, tentu banyak masalah. Tetapi bagaimana kita menata hati kita? Hari ini saya akan ajak kita melihat firman Tuhan tentang menata hati. Menata hati. Ya, hati itu harus ditata, saudara, karena hati itu, Salomo mengatakan sumber kehidupan itu adalah hati. Memancarkan hidup itu hati. Jadi, apa yang ada di hati kita itu akan terekspresikan dalam kehidupan kita. Jadi, kalaupun kita pintar-pintar menyembunyikan perasaan, tapi tetap aja kita bisa melihat bahwa dari mata seseorang pasti ketahuan kalau dia sedang sedih, betul nggak? Walaupun dia mencoba tersenyum, tertawa, tapi nggak bisa dibohongi. Kalau kita perhatikan dengan serius, kita bisa tahu orang ini pasti sedang ada tekanan yang berat seperti itu. Nah karena itu saudara, mari saya ajak kita untuk belajar dari Matius pasal 5. Saudara, Matius pasal yang kelima dikenal orang dengan sabda bahagia atau khotbah di bukit. Ada 9 kata bahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam awal pengajarannya, sabda bahagia. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika saya baca berulang-ulang dari 9 sabda bahagia itu, saya menemukan ada 5 itu terkait dengan hati. 5 terkait dengan hati. Jadi bayangkan dari 9 sabda bahagia Yesus, itu 5 itu terkait dengan hati. Yesus memulai khotbahnya ya dengan sabda bahagia. Sehingga saya mengambil kesimpulan begini. Yesus ingin memulai segalanya, yuk kita koreksi hati kita dulu. Kita periksa hati kita dulu, kita tata dulu hati kita. Baru kita bisa berjalan enak ke depan. Selama kita belum bisa menata hati kita, pasti akan berat menjalani hari-hari kita. Saudara, di dalam ayat yang keempat, ini yang pertama adalah hati yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata berbahagia bisa juga terjemahkan diberkatilah. Akan diberkati orang yang berduka cita. Sementara kata berduka cita juga di sana ada pemahamannya yang bersedih hati. Jadi bisa berduka cita atau bersedih hati karena masalah-masalah di hidup. Jadi bukan tidak boleh bersedih, bukan tidak boleh berduka. Namanya kita punya perasaan, pasti rasa sedih ada, rasa duka ada ketika kita berhadapan dengan masalah yang memang itu masalah kedukaan, masalah yang menyedihkan. Pergumulan-pergumulan hidup yang membuat kita bersedih. Dan Yesus tidak mengabaikan itu. Tetapi yang dikatakan Yesus, berbahagialah, diberkatilah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, berarti ketika ada orang yang berduka cita, ketika ada orang bersedih, Tuhan Yesus tidak mau duka cita itu menjadi akhir dari hidup kita. Seolah-olah kita mengatakan, hidupku akan berakhir dalam duka. Hidupku akan berakhir dalam kesedihan. Nggak boleh, saudara. Jadi kita hidup itu harus tetap ada harapan,
berpengharapan. Makanya dikatakan karena mereka akan dihibur. Jadi yang membuat orang bahagia sekalipun di tengah-tengah kedukaannya, sekalipun di tengah-tengah kesedihannya adalah karena ada janji penghiburan. Amin, saudara. Jadi hidup ini harus punya harapan. Jangan sampai duka cita kita, jangan sampai kesedihan kita jadikan sebagai akhir dari kehidupan kita. Nah, ini yang Yesus katakan. Kalau kita pelajari lebih jauh, sebenarnya duka cita, kesedihan itu kan terkait dengan kehidupan keseharian. Dan dalam kehidupan keseharian itu, kalau nanti kita misalkan di khotbah Yesus di bukit ini kita sampai kepada pasal yang ke-6 misalnya, dikatakan ada perbedaan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan yang mengenal Allah. Betul, misalnya masalah carilah kerjaan Allah dan kebenarannya, masalah khawatir makan minum dan sebagainya. Jadi artinya begini, kalau kita kaitkan semua itu, berarti makan, minum, pakai, kesehatan dan sebagainya, ini yang berpotensi membuat kita sedih, membuat kita berduka. Tetapi sekali lagi, mengapa sampai dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagia orang bersedih, karena mereka akan dihibur. Jadi fokus kita, sekali lagi saya ulangi, fokus kita jangan pada duka cita, jangan pada kesedihan, tapi fokus kita adalah kepada penghiburan. Amin, saudara. Jadi berbicara sebuah harapan. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut, bicara sikap hati, bicara karakter hati. Lemah lembut. Saudara-saudara, orang selalu bilang orang Batak itu hanya suaranya yang keras, tapi hatinya lembut. Saya setuju karena saya orang Batak. Ya biar ada kebanggaan dikit lah. Tapi saudara, artinya gini, orang selalu mencari kelembutan hati. Kelembutan hati ini akan terpancar dari gaya hidup sebetulnya. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang terganggu, tidak emosional. Mengapa dikatakan karena mereka akan memiliki bumi? Ini sebenarnya bukan hal yang sulit kita pahami. Kalau misalnya kita memang orang yang lemah lembut, pasti kita tidak punya musuh. Atau setidaknya agak susah orang untuk memusuhi kita. Betul? Nah, kalau kita lemah lembut, pasti kemanapun kita pergi, kita punya teman di sana. Kemanapun kita pergi, pasti ada orang yang menyambut kita di sana. Jadi artinya mau dimanapun kita di bumi ini, kita punya orang. Setidaknya saudara, walaupun kita lupa pada orang tertentu, tapi dia ingat kita. Karena mungkin melihat ada satu pengalaman dengan kita yang membuat dia gak pernah melupakan kita. Satu ketika saudara, ini satu contoh aja. Kadang-kadang sedikit perbuatan baik itu ternyata itu sangat membekas pada orang-orang. Satu ketika saya ketemu dengan seseorang di satu kantor. Satu kantor, pas itu jam makan siang. Saya baru berkenalan dengan orang itu di situ gitu. Oh iya, kebetulan dia juga pendeta gitu ya, betul. Dan saya bilang, belum makan kan? Yuk cari makan yuk. Yuk makan siang yuk. Artinya makan siang kami. Saya merasa itu hal yang memang lagi makan siang kan. Tetapi berapa waktu kemudian, ketika dia ketemu saya, dia bilang, saya nggak bisa lupakan. Bapak ajak saya makan siang. Waduh, makan siang aja nggak terlupakan. Coba lihat saudara. Apalagi kalau kasih yang lebih dari makan siang. Nggak, artinya begini, ternyata iya, ada yang diingat orang ya. Kelihatannya perbuatan kita sederhana, tapi respon kita yang positif itu membuat orang mengingat kita. Jadi kembali, lemah lembut itu nggak ada ruginya saudara. Justru untungnya yang banyak. Makanya kita harus melatih diri. Supaya apa? Supaya kita memiliki bumi. Sekali lagi saya terjemahkan dengan simpel aja. Supaya kita dimanapun kita pergi, kita punya teman.
Kemanapun kita pergi, kita punya kesan positif. Saya percaya saudara, kita bisa menata hati kita. Jadi kalau yang gampang-gampang marah, gampang ini udahlah, lembut aja, dilembutkan dulu hatinya. Artinya begini, jangan semua dirasa-rasain saudara. Harus dipilah juga lah dalam hidup ini saudara. Kalau memang gak pantas itu dirasa-rasain, ya jangan dirasa-rasain. Misalkan tiba-tiba lihat orang kok tiba-tiba dia diam, kita tersinggung. Karena biasanya dia ramah sama kita, misalnya. Kemudian kita kembangkan di hati kita. Dan mungkin kita langsung katakan, iyalah. Berarti dia memang sudah berubah. Sudah kayak dulu lagi ya. Saudara, akhirnya padahal nggak ada apa-apa. Bisa saja dia tiba-tiba diam karena dia sedang punya masalah. Dan kita nggak tahu. Tapi mari kita menata hati saudara. Ini hal yang kedua yang saya ingin kita belajar dari apa kata Yesus hari ini. Yuk berbahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Kemanapun kita pergi di bumi ini, kalau kita punya hati yang lemah lembut, maka kita dapat tempat. Amin saudara. Saya yakin saudara setujulah dengan saya ya. Kalau kita lemah lembut, kemanapun kita pasti dapat tempat. Walaupun itu tempat baru. Saudara, salah satu yang buat kita sebagai anak Tuhan tidak terlalu takut pergi kemanapun. Termasuk masuk ke gereja walaupun kita nggak pernah ke gereja itu. Karena kita tahu sama anak Tuhan di sini, betul nggak? Ke kota manapun kita pergi ada gereja, kita dengan nyaman aja duduk dalam ruangan gereja itu. Walaupun kita nggak kenal siapapun. Kenapa kita tahu ini rumah Tuhan? Pasti di sini orang lemah lembut. Walaupun kadang-kadang kita kaget, kok sampai di gereja orang kok nggak ada yang menyapa saya, kok kayak pura nggak kenal dan sebagainya. Saya katakan itu bukan gereja kalau seperti itu. Gereja harus lemah lembut. Amin saudara. Ya kita kan hanya gara-gara pandemi aja biasanya ramah sekali di depan sana. Kalau sekarang terkesan cuek. Pulang, inilah namanya datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gara-gara pandemi ini, iya kan? Mau salaman juga cukup begini aja. Saudara-saudara, memang pandemi ini mengubah beberapa perilaku saudara. Kalau zaman dulu kita salaman begini ini kan kayak ngajak berkelahi. Kalau sekarang ini udah begini aja. Dianggap ini udah paling sopan ya enggak? Ya sudahlah, kita terima apa adanya. Tapi kita katanya sih udah mau pandemi ini sudah mau ganti nama ya. Jadi endemi luar negeri sih, Malaysia saya dengar sudah mulai, ya oke lah. Kita berdoa terus supaya kita akhirnya bisa salaman dengan erat. Amin saudara, kayaknya puasnya kan begitu kok. Nggak keren. Tapi oke saudara, yuk tetap kita jaga hati kita. Tetap lemah lembut. Apapun yang terjadi, mari jaga hati. Yang ketiga, mari kita belajar. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka kan beroleh kemurahan. Murah hati artinya apa? Gampang tersentuh hatinya. Lihat orang yang susah, hati tersentuh. Lihat orang yang butuh bantuan, kita tersentuh. Lihat orang yang sedang punya pergumulan, kita tersentuh. Saudara, kadang-kadang sentuhan itu kan tidak semata-mata dalam bentuk materi. Bisa juga dalam bentuk perhatian, betul nggak? Saudara, kadang kita nggak begitu apa ya? Atau gini, kita terlalu terbiasa saudara, khususnya konteks kita Indonesia. Kalau orang tanya apa kabar, langsung latah jawabannya baik. Betul nggak? Apa kabar? Baik. Padahal lagi sakit. Karena kita sudah jadikan apa kabar itu bahasa yang hanya pembuka pembicaraan atau bahasa basi. Berbeda mungkin dengan orang luar, kalau memang dia nggak baik, dia kata, oh saya lagi terganggu kesehatan saya. Saya lagi ada banyak masalah. Kalau kita sedang masalah pun, apa kabar? Oh baik, puji Tuhan, karena anak Tuhan, puji Tuhan lagi. Kita kok nggak berani ya berkata, oh saya lagi ada masalah, tolong bantu saya dalam doa. Nah saudara-saudara, karena kita berpikir kalau saya punya masalah, saya akan direndahkan. Kalau saya punya masalah, saya akan disepelekan. Kenapa? Karena sikap murah hati itu udah jarang. Betul nggak? Jadi kita takut.
Kalau saya tunjukkan kelemahan saya, kalau orang tahu kelemahan saya akan dianggap rendah. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar untuk menunjukkan kemurahan. Yang menarik dalam Alkitab dikatakan apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati akan beroleh, selalu bicara masa yang akan datang. Alasan kita murah hati karena saya akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, saya dengar beberapa kesaksian, misalnya tiba-tiba tanpa dia duga, ketika dia perlu ada orang membantu dia yang dia nggak menduga. Tapi coba tarik ulur ke belakang. Pastilah orang itu pernah berbuat kebaikan. Sehingga Tuhan membalaskan kebaikan. Karena Alkitab mengatakan, dalam Mazmur dikatakan begini. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya ditunjukkannya kepadaku pada waktu aku dalam kesesakan. Saudara perhatikan. Tuhan itu menyatakan kebaikan bagi anak-anaknya waktu kita butuh. Sebab kalau nggak butuh, kita nggak perlu. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan, kalau kita yang murah hatinya, berapa banyak kemurahan hati kita yang sudah kita lakukan di hidup ini. Itu sama dengan berapa banyak tabungan kita yang disimpan Tuhan di sorga. Yang akan ditunjukkannya pada kita, pada masa-masa sulitnya kita. Amin, saudara? Nah, ini yang harus kita coba lihat, saudara. Mengapa Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murah, karena mereka akan beroleh kemurahan. Akan beroleh kemurahan. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-4, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci ini tidak hatinya itu murni gitu ya. Tidak munafik. Ya kalau saya suka pakai istilah begini, yuk kita hidup dalam kenyataan. Hidup dalam fakta-fakta, nggak usah dalam kepura-puraan. Nggak ada guna saudara kita dalam kepura-puraan. Artinya begini, kalau kita menampilkan diri kita apa adanya, orang tidak akan salah menyikapi kita. Tapi kalau kita menampilkan diri dalam kepura-puraan, kita akan katakan, kok kamu nggak ngerti saya ya? Ya gimana orang ngerti, dia hanya menyikapi yang dia lihat. Padahal yang kita tampilkan yang dia lihat bukan itu kenyataan kita. Makanya kita katakan, kok kamu nggak ngerti saya? Siapa yang salah sebenarnya? Kita. Saudara-saudara, kembali saya katakan tadi. Berani nggak kita mengatakan, wah saya lagi punya pergumulan ini. Saya lagi punya pergumulan. Bukan berarti kita ingin supaya kamu kasih. Bukan itu motif kita, enggak. Kita ingin jujur dengan hidup ini. Tapi sebaliknya begini saudara, ada orang merasa dia punya masalah. Tapi kita masalahnya apa? Yang penting saya nggak bisa cerita, yang penting saya punya masalah aja. Ini kan lebih susah kita. Loh dari mana kamu tahu masalah? Buktinya aku sedih. Ya apa yang buat sedih? Nggak tahu, yang penting aku sedih. Berarti aku punya masalah. Yang begini ngomong 10 menit capek kita saudara. Gimana coba? Nah kembali, mari kita menata hati kita saudara. Mari kita menata suci hatinya. Saudara tahu arti kata suci di Alkitab itu selalu bicara terpisah. Berani berbeda. Melihat Allah. Berarti suci ini dikaitkan dengan melihat Allah, dikaitkan dengan karakter Allah. Allah itu kan suci terpisah. Jadi kalau saudara ingin melihat Tuhan, ya harus punya karakter seperti karakternya Tuhan. Baru nyambung. Saudara sambil satu contoh di Alkitab. Misalkan dalam Yesaya pasal 59 dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosa dan pelanggaranmu. Berarti ada dosa yang membuat kita tidak suci, tidak kudus, sehingga nggak bisa nyambung dengan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, yuk mari kita hidup dalam kesucian hati. Kesucian hati, kesucian dalam motivasi. Melakukan apapun dengan motivasi yang suci. Ingat khotbah minggu lalu saudara. Rugi kalau kita berharap pada manusia dalam berbuat sesuatu, rugi. Mari kita katakan pada diri kita,
Saya tidak lakukan sesuatu supaya dihormati orang, supaya dianggap orang, supaya dipuji orang. Sebab kalau itu kita dapat, kita rugi, kita kehilangan upah dari Bapa di sorga. Karena itu fokusnya kepada Allah, saudara. Fokusnya kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima yang kita dapatkan dalam sabda bahagia, yang terkait dengan hati, saya ambil dari ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara nggak tahu kenapa, memang dari zaman Yesus sendiri itu dianiaya. Kemudian para nabi juga sebelumnya yang suka bicara kebenaran dianiaya. Para rasul juga bicara kebenaran dianiaya. Bingung kita. Kenapa orang bicara benar itu dicela, dianiaya? Bahkan kalau saudara dikata dicela ini ada arti di sana itu dipermalukan. Dipermalukan. Agak aneh memang. Orang berkata benar tapi dipermalukan, diperolok. Kan ini yang dialami para nabi kan, betul? Ini dialami Yesus kan dan para rasul. Berlaku benar, bertindak, tapi diperolok-olok. Karena Tuhan. Saudara, ini sebuah pertarungan iman. Karena Tuhan kalau engkau dicela, karena Tuhan kalau engkau dipermalukan, karena Tuhan kalau engkau dianiaya, karena Tuhan kalau engkau difitnah, macam-macam. Yesus berikan garansi seperti ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Karena upahmu besar di surga. Bergembiralah, bersukacitalah, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Jadi saudara lihat, dari semua yang tadi itu fokusnya ke masa depan, fokusnya ke masa depan. Hidup hari ini tapi untuk masa depan. Melakukan hari ini untuk masa depan, menata hati untuk masa depan. Tuhan selalu bicara masa depan. Tetapi masa depan ditentukan dengan sikap hati kita pada hari ini. Akhirnya saudara, saya coba ambil kesimpulan dari sini. Berbahagialah bagi orang yang berduka cita, yang bersedih karena mereka akan dihibur. Jadi sekali lagi, bukan ketika saudara berduka cita itu berbahagia, enggak. Tetapi karena engkau punya harapan bahwa saya akan dihibur. Di tengah-tengah kesedihan saudara, di tengah-tengah duka cita saudara, saudara harus tetap punya pengharapan bahwa saya masih punya Tuhan yang akan memberikan saya penghiburan di tengah-tengah kesedihan saya. Di tengah-tengah duka cita saya. Gimana caranya? Kita tunggu waktunya Tuhan. Kita tunggu caranya Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Saudara-saudara, kadang-kadang berpikir kalau kita nggak keras, nanti kita dipermainkan. Itu kan rumus duniawi. Tapi rumusnya Tuhan enggak. Enggak. Kita bisa di sini nggak kebagian. Tapi Tuhan kan mengambil kebaikan kita. Saudara nggak usah takut. Tuhan itu selalu menghitung segala kebaikan kita. Yang ketiga, murah hati beroleh kemurahan. Murah hati beroleh kemurahan. Menabur pasti menuai. Alkitab juga mengatakan, apapun juga yang kamu inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Jadi saudara, itu akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Saya pernah satu ketika saudara, tapi ini peristiwa udah cukup lama ya. Saya mengenal seseorang, dia orang bisnis sih. Jadi kalau dia ke Medan selalu ngajak saya ketemuan dan minta, udah terbiasa lah dia minta tolong saya karena saya orang Medan, dia orang dari luar Medan, luar pulau sana di Jakarta. Akhirnya ya saya bantu yang bisa saya bantu. Dan sudah terbiasa bertahun-tahun seperti itu. Tiba-tiba saudara, dia alihkan ke anaknya. Ke anaknya seperti itu. Nah kemudian anaknya disuruh nemuin saya ketika ke Medan.
Nah begitu ketemu saya, anaknya langsung bilang begini, Pak saya perlu bantuan Bapak, tapi saya ingin bicara depan, saya harus bayar Bapak berapa? Wah saya bilang, maaf ya, maaf kamu tidak sopan dengan saya. Saya telepon bapaknya depan dia, Pak saya tersinggung dengan anak Bapak. Selama ini kan kita nggak bicara apa-apa kan Pak, kenapa anak Bapak tiba-tiba ingin menilai saya? Saya minta bantuan, tapi Bapak saya bayar berapa? Saya bilang, maaf Pak, saya terganggu dengan anak Bapak. Maaf, saya nggak bisa bantu Bapak. Saudara, sudah maksud saya begini. Kalau kita segalanya mulai kita ukur seperti itu, saya kira nilai manusia kita itu sudah terlalu rendah. Maaf ya, kalau saya katakan demikian. Kalau kita membantu orang harus dihitung dengan saya dapat apa. Menurut saya sisi kemanusiaan kita itu sudah nggak peka. Sisi murah hati kita itu sudah nggak ada. Itu namanya kita hidup berbisnis. Yang Tuhan ingin adalah mari kita punya kepekaan. Kita bantu orang, bantu aja. Nggak usah berharap apa-apa. Karena orang yang memberi kemurahan, yang murah akan berpemurahan. Saudara-saudara, yang poin 4, lihat suci hati, melihat Allah. Kalau pengen lihat Allah, mari pelihara tata hati supaya tetap suci. Dan yang terakhir saudara, yang teraniaya, yang dipermalukan oleh sebab kebenaran, oleh sebab Tuhan, gak usah takut. Upahmu besar di mana? Di sorga. Amin. Amin saudara. Saya percaya ini semua kalau kita belajar menata hati kita dengan ini, maka kita akan hidup berbahagia. Sekali lagi, kesedihan, duka cita tentu nggak buat bahagia. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang akan menghibur kita, kita bisa tersenyum di tengah-tengah kedukaan kita, di tengah-tengah kesedihan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.